dan rekan saya Najwan Azim Muntajar, absen ke-13. Di kota Madinah terdapat dua golongan, yaitu satu, yang berasal dari utara, yaitu bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraizah. Dua, yang berasal dari selatan, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka sering bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun ke-10 sesudah Nabi Muhammad SAW diutus jadi Rasul, beberapa orang dari suku Khazraj datang ke Makkah untuk mengerjakan haji. Mereka disambut oleh Nabi SAW di tempat bernama Al-Aqabah. Pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad SAW, dibuatlah perjanjian wanita atau perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Sa'labah. Di perjanjian Aqabah yang pertama antara lain: 1. Kami tidak akan mempersekutukan Allah. 2. Kami tidak akan mencuri. 3. Kami tidak akan berzina. 4. Kami tidak akan membunuh anak-anak kami. 5. Kami tidak akan memfitnah dan menghasut. 6. Kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-13 kenabian Muhammad SAW, 73 orang dari penduduk Madinah berkunjung ke Makkah dan meminta Nabi Muhammad SAW agar bersedia pindah ke Madinah. Rasulullah SAW setuju. Kemudian dibuat lagi perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Dalam perjanjian ini Rasulullah SAW didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Mereka kemudian berjanji membela Rasulullah SAW, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah SAW dari serangan musuh. Baiat Aqabah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah SAW sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh penjuru negeri. faktor-faktor penyebab penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. 1. Bangsa Arab Yathrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga, neraka, dan lain-lain. Yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yathrib yang menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Yang ketiga, penduduk Yathrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Madinah menjadi tempat berlindung yang amat bagi umat Islam. Proses hijrah kaum muslimin ke Madinah tidaklah mudah, sebab kaum Quraisy terus bertekad menghalangi mereka berhijrah. Maka kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi menghindari kejaran kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan keberanian dan tantangan. Ia membawa pedang dan juga membawa panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah dan bertawaf di sana. Kemudian ia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku karena aku akan berhijrah. Kemudian ia pergi dan tidak seorang pun yang berani menantanginya. Berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq yang meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah, namun beliau menjawab, jangan tergesa-gesa, mudah-mudahan Allah memberimu teman untuk berhijrah. Kaum Quraisy berkumpul guna memusyawarahkan dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Abu Jahal berkata, menurut pendapatku, kita beri sebilah pedang kepada pemuda-pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita. Lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak, sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dan Bani Hashim tidak kuasa untuk memusuhi semua. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu nabinya yang mulia akan adanya persekongkolan jahat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, memberi kabar aksi jahat kaum kafir Quraisy dan bersepakat untuk melakukan hijrah.